Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini spesial banget. Kita ketemu di Mandaku Podcast. Kali ini kalau biasanya ketemunya hostnya tuh anak-anak ya. Sekarang sama gurunya. Siap. Dan yang spesialnya lagi, yang di podcast itu muridnya. Nah, sudah hadir di tengah-tengah kita hari ini Mas Heri Supriyatna. Aku panggilnya Heri aja ya. Betul, kan kita ibu dan anak. Iya, tapi Yoi. kalian percaya nggak kalau dia anak aku? Kayaknya enggak deh. Skip. Ini tuh alumni saat itu masih Mandua Wates ya? Dulu masih Mandua, betul Ibu. Iya. Lulusan 2008. Jadi sudah sekitar berapa? 17 tahun. 17 tahun yang lalu Iya. ya. Masih Dan- Sweet 17 kan? Asik tuh. Ya. Dan alhamdulillah kita hari ini dipertemukan dalam event yang kita baru aja tadi menyelenggarakan acara penyerahan apresiasi lulusan siswa atau murid kelas 12 Mandua Kulonprogo tahun ajaran 2024-2025. Dan kita kan selalu punya agenda tuh kalau setiap acara semacam wisuda. Tapi sekarang udah nggak boleh pakai wisuda lagi loh Nggak ya. boleh. Heeh. Nggak boleh. Pakainya pelepasan boleh, serah terima Nanti boleh. diomelin Bapak Aing. Beda wilayah ya. Nah, itu kita selalu ngundang alumni ya dengan berbagai basic pendidikan maupun pekerjaan yang tentunya udah sukses supaya apa? Supaya ngasih motivasi. Nah, sepertinya tadi kalau waktu acara kan waktunya sempit banget ya. Kita Betul, belum betul. puas nih. Kalau Mas Heri ini udah jauh-jauh dari Semarang ke sini masa cuman sebentar aja kan nggak fair. Ilmunya belum kita kuras habis nih. Nah, kita alhamdulillah tim Mandua punya podcast ini dan di sini yuk kita nge-podcast, kita kuras habis. Heri bisa berbagi ilmu, tips bagaimana bisa sukses itu atau bisa mungkin ini bukti sejarah kamu itu. Dulunya yang Mandua seperti apa, sekarang seperti apa kamu tahu ya? Nah, ini asik banget nih. Nanti kita bakal runtutin nih perjalanannya Man itu. Saya juga sampai kaget banget ini. Iya. Tiba-tiba wow, buildingnya gede banget pun. Ya. Asik sih. Oke, mulai dari mana kita nih? Mulai ini kan seperti flashback ya. Ya, like a flashback. Nah, jadi halo teman-teman semua, secara singkat ya. Makasih Bun sudah mengundang saya untuk datang ke acara pelepasan ya. Siswa-siswa Kelas angkatan 2024 2025. Nah, kaget jujur seperti waktu itu dikontak itu, loh ada apa nih? Apa aku punya salah? Kok dikontak? Punya utang? Punya utang, iya. Bukunya belum dibalikin. Buku belum dibalikin. Siapa ayo yang belum balikin buku? Iya, Buku di perpus. perpustakaan. Dicari Ibu Sus nanti. Beneran Ibu Sus ya? Masih. Masih ya? Nah, alhamdulillah masih ingat. Nah, jadi saya masuk di MAN itu 2005. Masuk di MAN itu. Lulus di 2008. Pas ya, 3 Pas. tahun. 3 tahun alhamdulillah nggak nunggak naik kelas. Tapi pun kali-kaliku Bun. Tapi dulu ada ujian nasional kan? ada ujian nasional. Langsung lolos kan? Langsung lolos dong. Alhamdulillah masuk. Ya nilainya bagus. Khususnya bahasa Indonesia ku bagus banget. Makasih loh Bun. Iya makasih. Oh iya, Iya kan? sama-sama. Sama-sama. Jadi masuk 2005, exitnya di 2008. Nah, itu pada zaman itu pas gempa tuh Bun. Ingat gak? Gempa itu 2006. 2006. Nah, Kamu kelas berapa tuh? Kelas 2. Kelas 2. Itu pas gempa. Jadi memang di tahun-tahun itu banyak kejadian-kejadian yang ya bagiku tuh memorable banget lah. Memorable. Gitu. Khususnya apalagi saya bukan asli sini ya Bun ya. Saya kan anak rantau ceritanya. Jadi memang di sini dititipkan sama Pak D saya. Kemudian sekolah di sini sampai selesai. Gimana ya, lika-likunya tuh wis asik banget. Zaman dulu masih ada angkot banyak. Elep dulu, zamannya elep dulu itu. Elep. Banyak elep Angkot dulu. kali. Elep. Elep ada. Elep. Nanti turunnya itu di sebelum patung kuda. Nanti kita jalan kaki masuk lewat belakang makam. Nah, Itu sampai sekarang masih dipakai jalan masih itu. dipakai. Nah, itu jalan sejarah banget tuh. Nah, kebetulan kan saya tinggalnya dulu di Bendungan, di sini deket Bendungan. Jadi naik elep, kemudian jalan kaki begitu sudah nyampe sana. Dan itu suasana asik banget, dan zaman itu banyak banget teman-temannya angkot elep itu penuh dengan siswa-siswa. Jadi asik, apalagi kalau mau turun ngeteknya pakai koin, tek. Nah, asik banget itu. Iya, aku juga pernah ngalamin dulu Oke. waktu kuliah Betul, sekolah. betul. Oke. Nah,
Yang bikin saya bangga ini dengan MAN Man 2. ini Kalau dulu kan kamu masih Man 2 MAN 2 Wates ya. ya. Sekarang Aku udah penyebutan berubah MAN 2 jadi ya, Man mohon maaf 20. teman-teman. Jadi dulu MAN 2 Wates, kita singkat jadi Mandawa. Masih ingat Betul. Bun ya? Facebook saya masih Oh Astiti iya, Asisi Mandawa. Mandawa. Nah, kebetulan kita juga di Facebook kita berteman juga Oh, sampai iya. saat ini. Heeh. 17 tahun ya, luar biasa ya. Terlihat senior sekali. Hmm. Nah, jadi di Mandawa itu saya ngambil TIK, Bun. TIK. Dulu TIK, teknik. Gurunya siapa, masih ingat nggak? Oh, masih dong, ada 3. Satu. Pak Adi, Pak Zam sama Pak Yuli. Yang masih di sini Pak Yuli Pak tuh. Yuli sini. Nah, itu Pak Yuli itu yang banyak sekali ngasih saya bekal tentang basic komputer waktu itu. Jadi alhamdulillah masih kepake sampai saat ini. Tapi Kayak gitu. kalau dulu TIK ya, kalau TIK. sekarang udah berubah. Dulu TIK. Sekarang apa? Desain Desain DKV ya? komunikasi visual. Wah, istimewa. Itu udah bahasanya udah bahasa kuliahan banget. Jadi udah melesatnya tuh Ya. udah melesat Nah banget itu. ini nyambung sama yang DKV. Kalau dulu TIK, sekarang DKV, kan Mas Heri. Nah kita punya alasan ya ngapain ngundang Mas Heri ini ke sini karena sukses di bidang fotografi, punya Amin, usaha apa? amin, amin. HSP HSP Indonesia. Nah teman-teman bisa buka IG-nya, cari tuh HSP Indonesia. Indonesia. Ini ownernya di sini. Amin, itu berkat bimbingan sekolah juga. Karena mungkin kalau dulu saya nggak ngambil TIK, mungkin minat dan bakat aku tuh belum Kemana? tercipta, belum terarah lah bahasanya. Karena memang dulu jujurly saya kuliahnya kan ngambil di jurusan ilmu hukum kan. Nah, teng dong. Oke, iklan. Ngambil di ilmu hukum tuh, tapi tetap balik lagi sesuai dengan passion awal gitu kan. Iya. Nah, jadi Tapi makanya manfaat nggak sih kuliah Manfaat. di hukum? Tapi Betul. sekarang kerjaannya di sangat manfaat. Sangat. Contohnya? Setelah saya ulik ya, ternyata memang hukum itu kan memang tidak bisa lepas dari negara kita kan. Kan basically kita kan memang negara hukum kan. Terlebih saya juga banyak ketemu dengan klien-klien. Di situ tuh lebih tepatnya itu aku enak ngobrol sama mereka. Nyambung gitu ya. Kayak gitu. Terus di ilmu hukum juga kan banyak kita diajarin, nggak cuman pasal demi pasal, tapi kan Ya. ada yang tadi ku bilang ada ilmu jiwa sosial, bagaimana kita bisa memahami karakter lain, itu ada dipelajarin di situ. Jadi tetap manfaat. Jadi ilmu hukum bagi saya itu menjadi sebagai pola pikir aja sebetulnya. Passion tetap ada di visual. Mungkin ini yang perlu digarisbawahi Nah, bahwa gitu. kuliah itu apapun jurusannya mungkin tidak secara langsung nyambung ke kita Ke mau kerjaan. kerja apa. Iya. Tapi bagaimana kuliah itu mendewasakan kita, betul nggak Tentang sih? metode berpikirnya bagaimana. Iya, betul. Nah, kayak gitu. Jadi singkat cerita itu memang HSP itu cikal bakalnya sebetulnya di 2009, Bun. 2009. Jadi gundah gulana tuh di kuliah itu kayak nggak masuk gitu kan. Semester berapa? Semester 2. 2. Sama tuh. Semester 2. Rata-rata kalau kenapa ya semester 2 itu ada semacam lapil. Betul. Kayak mau pindah Betul, jurusan kayak gitu mau nggak pindah sih? jurusan gitu. Kok gini ya? Siapa nih teman-teman yang sama? Nah, sepakat. Tapi saya luluskan. Ya, Walaupun sama. dengan masa studi 6 tahun, 6 bulan, 12 hari kalau nggak salah. Wah, Saya ingat masih ingat betul. banget. Oh, ingat betul saya. Karena alhamdulillah, saya tuh bukan anak yang pintar, Bun. Cuman saya anak yang beruntung. Karena dikelilingi sama orang-orang hebat yang care Masya terhadap Allah. saya. Termasuk Diman juga sama. Kayak gitu. Thank you. Jadi saya dikejar-kejar sama dosen. Ayo Mas Yati, selesaikan. Itu kalau sekolah dikejar-kejar nggak dulu? Di sekolah iya. Tugas. Ibu Umi mana Ibu Umi? Sama Bu Ender gitu. Wah, luar biasa, yo. Nah, jadi pokoknya langganan Bu Umi sama Bu Ender pokoknya. Ya jadi dulu ya sempat down kan dulu waktu ya lika-liku lah, nama juga anak remaja kan. Ya tidak lepas dari kenakalan remaja. Andalan konseling ya kalau sama Ibu Umi sama Bu Ender gitu kan. Baju nggak dimasukin ya diomelin. Bu Umi Jatun. Bu Umi Jatun kan masih ada kah? Udah pensiun. Oh udah pensiun Ya. Bu Umi. Oke. Nah Bu Ender masih ada tadi saya lihat. Masih. Nah kayak gitu. Akhirnya kan ini sebelum ke TIK ya saya ada. Artinya saya tuh lebih bangga banget waktu itu digembleng sama Ibu Astiti. Ini bundaku. Dulu tuh sebetulnya itu titik balik saya di mana waktu itu masa-masa down, Bun. Jadi untuk itu diajakin lomba-lomba tuh sama ibu kan. Alhamdulillah kita bisa bawa nama MAN bagus. Iya. Saya juga dibawa lomba berapa ya juga dulu? sama Ibu Bidan, Bu Siti Nurbidana. Saya badminton sampai tingkat provinsi. Wah, keren. Waktu itu, cuman ya kalah sih. Setidaknya di kabupaten kita sudah
berani Berani dulu. lomba, masalah menang kalah itu Urusan belakangan, tapi belakang. mental kita untuk berani berhadapan tahu lawan itu udah luar biasa kita. Nah, betul Bun. Jadi kita bisa membawa nama MAN 2 waktu itu juara 1 mengalahkan SMA 1, mengalahkan SMA 2. Wah. Serius kan waktu zamannya Bupati Pak Toyo Santoso Dipo. Ah, Masih ingat kan? waduh, kamu Nah, itu ingatannya soalnya- bagus ya, tajam. Alhamdulillah. Soalnya tanda tangan piagamnya tuh Toyo Santoso Dipo waktu itu. Saya masih ingat banget waktu itu. Kita mengalahkan SMA unggulan di Kulon Progo waktu itu dan MAN 2 bisa juara 1 waktu itu, alhamdulillah. Keren itu sampai sekarang insya Allah juga masih di bidang Betul. tertentu tentunya. Ya, ini harus jadi culture untuk MAN Kulon Progo, MAN 2 Kulon Progo untuk jauh lebih baik dan lebih baik lagi. Amin. Nah, kayak gitu. Lanjut ke TIK nih, Bun. Nah, Oke. TIK basically itu sebetulnya membawa HSP secara nggak langsung. Karena Iya, kok punya ide usaha ke situ karena hobi tadi kali ya? tahu nggak HSP singkatannya apa? Heri Supriyatna. Kayaknya apa? Supriyatna. Fotografi dong. HSP Heri Supriyatna Oh, fotografi. HS Heri Supriyatna, Supriyatna fotografi. P fotografi. Nah, kemudian saya singkat menjadi HSP. 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 Kemudian karena gampang banget dengan ejaan 3 suku kata tuh enak banget HSP. Lebih enak apalagi ujungnya ada P. Ada Pangsa pasarnya. mangsa pasarnya. Nah, ini lambat laun kita bergeser ya yang tadinya tradisional wedding menjadi ke international wedding. Alhamdulillah. Jadi kenapa sih internasional? Karena memang kebanyakan kalian itu Chinese. Chinese. Iya sih, kebanyakan. saya kalau lihat di IG-nya itu Betul. banyak Chinese. Chinese. Jadi alhamdulillah saya bisa masuk ke pasar itu, ke segmen market itu, dan alhamdulillah waktu itu Kok bisa masuk pasar itu? panjang ceritanya. Ini motivasi juga buat adik-adik. I'm sorry to say ya, tanda kutip, orang Chinese itu lebih condong trust ke orang Chinese lagi. Itu saya bukan ngomongin masalah perbedaan atau apa ya, tapi ini memang kebanyakan kayak gitu. Nah, tapi saya bisa membuktikan aku bukan dari kalangan mereka, tapi aku bisa masuk ke mereka. Caranya gimana? Nah, caranya waktu itu aku ingin mengubah pola marketnya HSP yang tadi tradisional menjadi ke international wedding. Apalagi dengan kemajuan teknologi yang Betul. terus berkembang. Ya, saya pernah baca buku itu, aduh saya lupa bukunya siapa. Artinya nanti saya bukan bukunya. Artinya gini, saya pernah membaca, ketika kamu ingin memancing dengan ikan yang tepat, maka kamu pergilah jangan ke laut, tapi pergilah ke kolam ikan yang sudah ada pasti ikannya. Pasti dapat kan? Kita pergi ke pemancingan kolam yang ada kolamnya, yang kolam ada ikannya, kita mancing, kita pasti dapat. Nah, artinya di mana? Aku mencari di mana sih keberadaan orang Chinese itu. Kan kayak gitu. Nah, akhirnya saya berteman dengan mereka. Saya bikin pola marketnya di situ. Gimana caranya berteman sama mereka? Saya ngekos di kos-kosan yang ada. Oh, caranya masuk seperti itu. Nah, pelan-pelan. Bukan malah kita menghindar. Oh, bukan dong. Ini produk Cina ini, Oh, menghindar. tidak. Enggak, justru kita Itu- masuk ya. Ya, makanya itu mental yang dibangun. Ya, Bun. Makanya mental. Nah, di situ saya mencoba berteman dengan semua kalangan tanpa pandang bulu siapapun saya ajak untuk berteman, gitu kan. Lalu dapatlah satu klien, kemudian saya bisa garansi, Cici, gua fotoin, kalau fotonya jelek lo kagak usah bayar sama gua. Garansiku itu. Nah, di situ kan saya membuktikan bahwa fotoku sebisa mungkin bisa diterima sama klien, dan alhamdulillah dari situ dia punya basement sama basement sampai ke bawah, getok tularnya kencang banget. Deng sampai Keren ini. iya, jadi memang kita tuh zamannya memang ada istilah nggak harus jemput bola tuh betul. Zaman dulu pun sama, jemput bola nggak bisa kita nunggu bola. Kita nunggu bola, ya keburu di sliding, keburu di tackle sama juga, yang lain. kena juga nanti bola sama orang lain. Jadi makanya kita kudu jemput bola, itu wajib. Dan apalagi bisnis sekarang ini yang notabene sudah masif ya, artinya sudah semua orang tuh dengan udah ngantongin kamera aja dia udah bilang aku tuh fotografer. Kan kayak gitu, Bun. Iya. Sekarang kan orang tuh makanya Siapa aja bisa siapa jadi aja fotografer. bisa, padahal kan tidak segampang itu Ferguson kan kayak gitu. Ada Tak segampang tahapan-tahapan. itu. Nah, gitu kan lagunya. Jadi memang konteksnya tuh gini, anak-anak sekarang itu sudah
keren dikit, kalung kamera dikit dia sudah ngomong aku nih fotografer kayak gitu. Ya betul memang, cuman kan kalau secara komersil itu kan memang apa ya, yang menilai itu memang klien sebetulnya. Layak bagus dan tidaknya, layak dia jual mahal apa tidak ya nanti serahkan ke pasar kayak gitu. Nah, kembali lagi ke TIK Bun ya. Nah, ini terlalu panjang nanti. Nah, TIK itu kita flashback, makanya saya kaget nih, sekarang tuh Mandaku tuh sudah punya podcast, udah dingin, udah gede banget. Zamanku dulu tuh masih komputer tabung. Kita Bun. punya anak-anak yang jago bikin film juga loh, sering menang ya. Ya saja. Nah, itu keren sih. Bisa sih nanti main-main ke HSP nanti. Selalu juara satu loh sini tuh. Istimewa, makanya itu Tidak perlu hanya dikembangkan. tingkat provinsi, nasional juga kita pernah. Istimewa. Itu ya yang mendidik siapa tuh? Pak Yuli. Wah, istimewa memang. Salah Pak satunya. Yuli. Asik. Nah, makanya di situ salah satu mentorku juga ya Pak Yuli. Itu banyak mengajarkan kembali ke basic-basic yang kedepannya itu jadi cikal bakal adanya HSP itu ya jujur ya di MAN gitu loh, lulusan madrasah. Karena ngakit saya ngambil waktu TIK kayak gitu. Coba kalau mungkin dulu saya ngambil tata busana atau apa, saya jadi desainer nanti. Bisa jadi loh. Bisa jadi. Saya ngambil tata boga jadi chef. Iya bisa jadi. Karena adik-adik kamu juga yang Betul. cowok juga ada yang ngambil keterampilan tata busana, cowok juga ada. Betul. Ada yang chef laki, Iya, yang masak jadi juga ada. Dulu itu saya menganggapnya tuh ya maaf banget ya, aku melihat teman-teman saya tuh sekolahnya tuh di SMA gitu kan. Tiba-tiba saya di ke Jogja masuknya ke aliyah ke MAN. Yakin semua adik-adik pun masih berpikiran kok MAN sih kan kayak gitu. Ternyata tak seburuk itu dan tak sejelek itu gitu kan. Ternyata berkualitas loh. Gitu. Artinya saya Dan bisa. ini buktinya kan Nah, ini kamu yang buktinya. nyasihin dulu MAN tuh seperti apa, Nah, sekarang makanya. seperti apa. Betul, pesat banget perkembangannya. Saya sampai kaget. Asli sampai kaget. Bahkan tadi sampai di belakang sampai saya tanya-tanya, ini siapa inisiasinya ini kok bisa sampai semegah ini? Kan istimewa. Saya tahu banget perjalanan, berarti kan 17 tahun. Ya, sama Dari saya. dari 2008 sampai sekarang 17 tahun itu sangat meningkat banget. Masuk MAN 2005. 2005. Itu aku masuk ngajar GTT itu 2003. Nah, betul. 2 2003 tahun lebih saya masih, awal. Ya, 2003 saya masih SMP. Juga tahu betul sana Iya. kampus. Betul, lulus Dulu SD seperti apa, sekarang seperti apa? 2002. Iya. Ya makanya jadi lulusan itu berkualitas loh, Bun. Nyata, saya merasakan gitu loh. Jadi Harus dong. kita tuh bisa bersaing di dunia luar itu sudah setara. Yang jelas berkah. Insya Allah itu, Nah, itu. berkah. Nah, alhamdulillahnya keberkahan itu sampai saat ini kita masih kontak-kontakan. Kita masih 17 tahun loh, bayangkan. Mungkin ya bisa dibilang angkatan-angkatan saya pun ya mungkin udah nggak pernah kontak-kontakan kan. Di grup aja tuh dikit banget yang masuk ke grup ini. Tapi kan insya Allah saya masih bisa kontak-kontakan. Oke. Dan masih ingat sama 70% masih ingat insya Allah dengan dulu yang pernah ngajar saya. Kayak gitu. Tadi kamu nyebut seman, jarang loh. Coba Isat ingat nggak gurunya SD? Nah, Ingat. Masih SD baru berapa tahun yang lalu, ini 11 Iya. tahun. Ingat tadi loh. Tadi waktu Masih di ingat, panggung pun alhamdulillah. disebut semua sama kamu. iya, aku Keren masih ingat. loh. Masih karena ya tadi saya bilang ya, saya tuh anak yang beruntung, pinter enggak, bodoh saya tuh, bahasanya kan kayak gitu. Masya Allah. Nah, tetapi saya beruntung tuh deket sama semua guru saya deket. Saya apa ya namanya tuh ada memori lah di situ yang saya simpan. Apalagi saya kan bukan asli sini ya, saya anak rantau ya, memang saya butuh dampingan gitu bahasanya kan kayak gitu. Jadi teman Pak Suwardi masih ada. Udah pensiun? Tuh, saya masih ingat kan? Nah, Teman iya. badminton itu. Pak Dian. Udah almarhum. Innalillahi. Nah, itu yang ngajar saya badminton tuh, yang membawa saya ke provinsi, Pak Dian. Masya Allah. Pak Dian, Bu Bidan, Bu Siti Nurbidana. Keren. Nah, itu. Terus Pak Amir, teman sparring. Pak Amir Ma'ruf badminton. Ini hari apa ya? Ini Kalau hari- Rabu biasanya kalau bapak-bapak di badminton. sini di kampus 1 main Iya, badminton. Betul. Masih ingat alhamdulillah. Jadi memang saya itu lagian ketika saya pulang ke rumah pun ya buat apa juga gitu kan, sepi juga toh. Ya saya lebih seneng main gitu loh. Dekat sama guru-guru jadi enak gitu. Dan plusnya apa? Saya dipermudah semua. Karena
Karena dekat, saya misalkan bingung saya minta bantuan apa ya iya. dibantu. Menjalin hubungan Menjalin baik hubungan, sama plusnya di guru. situ. Tapi satu hal, kamu tuh nggak berubah tadi, meskipun kamu udah sukses ya, udah Amin. katakanlah mungkin tiap bulan ya kamu ke luar negeri. Insya Allah hampir rata-rata Nah, gitu. kamu udah sukses, tapi Amin. sama bapak ibu guru juga masih tetap hormat, masih tetap Harus, rendah hati. Betul. Itu masalah itu yang perlu dipegang ya, meskipun kita sukses apapun. Iya. Dulu siapa guru bahasa Arab kita siapa tuh? Bu Siapa, ayo? Bu siapa namanya? Aduh, saya lupa. Mohon maaf ya, Bu. Bapak atau ibu? Ibu. Waktu kelas 1. Selain Bu 4? Bu Kan kamu ingat Bu 4 ingat. satunya? Bu wali kelasku, wali kelas 3. Kelas 1 Bu Panca, kelas 2 Pak almarhum Pak Budiono, kelas 3 Bu 4. Itu ada satu guru bahasa Arab, Bu. Yang gimana? Saya lupa. Itu intinya tau nggak, Bun? Rapotku 100 nilainya. Wow. Bahasa Arab, Bahasa Arab serius. bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia 90-an kayaknya. Serius 100. Ada nyata buktinya. Keren. Iya, karena waktu itu kan Bisa ngarap bahasa Arab nggak sekarang? Wah, sekarang udah belas bodoh. Dulu itu, Bun, ya. Saya kan Triknya mondok apa kan. kok bisa 100? Dulu saya mondok. Ah. Jadi lulus SM. Di mana mondoknya? Di Cirebon. Oh, sebelum ke Mandua. Zaman 2 saya kan mondok. Jadi ilmu pondok tuh masih kumpul nih. Ah. Kan di pondok tuh kan saya belajar kitab kuning kan. Menerjemahkan Arab Gundul lain-lain. Ketika ketemu di mana ya Man, ya enteng udah. dong. Tek. Maka kan inget gak waktu itu saya lomba pidato 3 bahasa. Dulu masih ada. Masih ada kan? Nah, walaupun kita kalah, Kamu tapi ikut sedih. yang bahasa Arab? Ikut, aku yang 3 bahasa. No. Yang Iya. digabung di mix Bahasa itu. Arab, bahasa Inggris, bahasa Indonesia Nah, kan. itu di Wonosari. Di Lupa Wonosari. mesti. Lupa. Kan banyak yang diantar lomba. Iya, itu Jadi seingatku di Man 1 Wonosari waktu itu. Aku masih ingat banget. Nah, gitu. Jadi memang mentalku tuh ya memang dibentuk gitu loh. Dibentuk dan terbentuk, asik. Nah, kayak itu. Jadi memang banyak banget kenangan-kenangan saya di Man tuh. Karena kan yang paling memorable itu kan sebetulnya masa-masa aliyah. Pasti banyak kenangan di situ. Nah, makanya saya termotivasi banget dan kaget banget ketika tiba-tiba dikontak buat ngasih motivasi. Ya sebetulnya saya pun butuh motivasi gitu. Setidaknya saya berbagilah apa yang pernah dulu saya alami di Man, ya saya share ke adik-adik. Jangan patah semangat. Seperti yang saya tadi bilang di Bun. Sekecil apapun ilmu, ketika di tangan yang tepat itu akan meledak. Fakta itu. Enggak gitu. Nah, contoh. Pak Yuli dulu mengajarkan Corel Draw waktu itu. Zaman dulu masih ada PS. suruh bikin apa? Bikinnya cuma bikinnya ini kayak gini nih, bikin pas bunga, bikin apa. Kan secara ini kan basic banget. Basic. Tetapi ketika itu sudah dikembangin sebuah desain itu bakal jadi sebuah desain yang bagus. Karena bangunan rumah pun itu pola dasarnya ya udah segitiga, kotak, garis, selesai. Betul. Ketika dikembangkan dan punya visualisasi yang bagus itu akan menjadi sebuah arsitektur yang bagus. Apalagi Kan mau gitu. belajar sendiri. Betul. Apalagi zaman sekarang bisa belajar Zaman dari sekarang. mana aja, tidak hanya Betul. menggantungkan sama guru kan ya. Nah, sepakat kayak gitu. Apalagi sekarang kan zamannya udah gampang banget. Zaman sekarang tuh wah udah tergantung kitanya, Bun. Betul. Sekarang Ini teknologi ini semua ada di sini kan, tinggal Iya. kita mau memanfaatkannya seperti apa, Betul. mau buat ngegame aja atau mau buat belajar. iya udah sangat berkembangnya, udah sangat pesat banget. Nah, tapi yang saya tekankan di sini itu adalah jangan malu menjadi lulusan madrasah, Bun. Keren. Jangan malu. Jangan malu menjadi lulusan Betul. madrasah. Itu poin penting. Nuri ketawa. Jangan malu. Dan aku dengan masalah nih. bangga ketika ditanya dulu di mana sekolahnya. Aku sekolah di Mandua Wates. Dan saya sering banget foto itu di Gelagah. Dan sering lewat di depan Karisma, rumah sakit Karisma. Aku bilang Itu ke kamu klien, waktu kuliah atau apa? Kuliah. saya ke Jogja hampir tiap bulan ya. Hampir tiap bulan. Ke Jogja saya sambil tiap bulan motret. Prewedding ya. Di mana Di biasanya Gelagah, saya lokasi? biasanya. Di Gelagah, fotonya di Gelagah di sana. Sering lewat situ aku bilang ke teman-teman, ke timku, ke klienku, ini dulu saya sekolah di sini. Tebangga Dan saya ya. selalu ngomong, ini sekolahku di sini, sekolahku di sini. Udah pernah lewat sini belum? Sering dong, kalau ke bandara kan saya lewat sini biasanya. Pamer nggak? Ini loh sekolahku. Ya makanya saya bilang kaget, kok gede banget, kayak gitu. Jadi saya nggak malu, saya bangga. Ini nggak bohong loh, ini fakta gitu. Jadi di luar tampak keren, masuk gimana? Masuk.
Kan di luar Di kelihatan luar gede keren. banget nih. Iya gede banget. Terus sekarang Ya, kamu udah ya, masuk ke ini sini. namanya teknik arsitektur lah. Bikin megah dulu di depan, di belakangnya bagus juga, rapih gitu kan. Bagus, nice. Nice. BNN, tau nggak BNN? Apaan tuh? Bagian nice. Oke, nice. Oke, nice. Nah, kayak gitu. Kuncinya tuh udahlah, jangan malu menjadi lulusan merasa, karena kita di lapangan, di dunia nyata kita tuh mampu bersaing. Tergantung kitanya. Tadi saya bilang ke adik-adik tuh, jangan pernah ragu untuk memulai. Kalau kalian nunggu siap, sampai kapanpun nggak bakal Nggak akan siap. bakalan siap. Nggak bakal siap. Tapi go Nice, ahead, lakukanlah. Selangkah demi selangkah gitu kan. Catat. Nah, kayak gitu. Udah, pokoknya kamu mau melanjutkan ini nunggu siap, nggak bakalan siap. Sudah. Mandua tuh slogannya Mandaku siap. Nah, asik loh. Nice Iya, loh. nice. BNN. Iya, bahkan apa ya, Mandua itu sangat dikenal Heeh. sama pemerintah Kemenak Pusat Jakarta. Jadi kalau mendengar Jogja, maka yang ada dalam bayangan pikiran tuh Mandua, Kulon Progo. Mandaku ya. Dan dimanapun semua tahu, kalau ada yang bilang Mandaku siap gitu pasti. Siap, betul. Iya, tapi bisa dibilang waktu angkatan saya 2008 tuh menjadi angkatan yang bisa dibilang zamannya Danton ya dulu. Yang Agustusan berbaris itu loh. Aku lupa namanya. Lomba Agustusan. PBB kan. Nah, dulu angkatanku kan angkatan yang pertama yang dibikinkan uniform warna biru. Biru putih itu kan. Biru putih iya, apa biru? Atasnya biru, bawahnya putih kan. Oh iya. Iya, itu kan angkatan dulu. Masih Jadi ingat. memang angkatan 2008 itu bisa dibilang pas zaman itu ya, angkatan yang baik-baik dibanding, ya bukan aku ngebanding-bandingin ya, yang paling kalem 2008 waktu itu. Oke, boleh. Nah, jadi memang ya semoga angkatan 28 itu menginspirasi angkatan-angkatan selanjutnya atau adik-adik kami nanti ke depannya kayak gitu. Ya, jangan takut untuk gagal. Karena apa, Bun? Karena kegagalan itu adalah awal dari kesuksesan. Asik. Itu. Betul, kegagalan Iya. itu adalah langkah awal next step untuk menuju kesuksesan. Gagal itu, ini tanda-tanda aku mau sukses nih. Betul. Iya. Iya, Karena nggak ada orang tiba-tiba sukses. betul. Dan roda itu berputar. Sepakat. Nah, makanya ini yang saya bilang Ini kaitannya Gimana? sama roda itu kan berputar. Sekarang tuh kan Mas Heri udah katakanlah sukses ya. Gimana cara Amin. menjaga supaya tetap stabil, Oke. Nah, ini konsisten. konsisten. Memang susah. Saya juga masih belajar namanya konsistensi. Karena konsistensi itu memang meraih itu gampang. Betul. Tapi mempertahankan itu susah. susah. Yes, HSP itu bisa dibilang 2014 sampai kan 2025. Berarti 11 tahun. 11 tahun HSP. Istimewa kan? Jadi tidak instan saya membangun HSP itu. No, nggak instan. Mie aja kudu direbus dulu kok, Bun. Ya enggak. Apalagi zaman dulu di kantin tuh mie kasih air dikaretin. Ingat aku. Tuh zaman dulu. Zaman-zaman saya di Man itu bikin mie itu Nggak cuma pakai air panas di plastiknya itu ya? Di plastiknya seduhnya dikaretin gitu. Terus kalau udah empuk baru dituang ke mangkok. Nah, itu zaman-zaman saya tuh 2008. Nah, jadi makanya saya bilang jangan pernah takut gagal, karena kegagalan itu adalah step awal untuk mendapatkan kesuksesan. Karena experience is the best teacher. Kan gitu. Pengalaman adalah guru terbaik. Bener. Jadi ketika kita misalkan gagal, kita udah tahu nih kedepannya nggak boleh melakukan itu lagi. Kayak gitu. Nah, desain komunikasi visual, amazing sih. Itu bagi saya tuh ini sebuah kemajuan sih, Bun. Dulu bahasa-bahasa itu kan harusnya kita dapatkan di dunia perkuliahan, tapi sekarang ini lebih maju lagi. Nah, ini lebih keren lagi sih. Jadi harapanku sih generasi adik-adik yang sekarang yang ada di DKV ini menjadi kedepannya menjadi lebih bagus, bibit unggul untuk mengedepankan sebuah karya audiovisual yang lebih mantap jaya. Kan kayak gitu. Apalagi udah disupport sama alat-alat udah oke semua ini, sudah tinggal actionnya aja. Nah, gitu.
kembangkan ide-ide karena yang paling susah itu adalah Jangan mengembangkan ide. takut mencoba, Jangan takut jangan takut gagal, Betul. jangan pernah takut salah, Iya, jangan takut melangkah. betul. Tetapi ingat harus ada mentornya. Merabras bae. Betul. Dulu mentornya siapa? Yang Kan mau ke HSP. Mm. Ada dua sosok orang yang berjasa sebetulnya di HSP. Jadi lanjutannya ya setelah basicnya saya di TIK itu di Pak Adi, Pak Azam sama Pak Yuli. Kemudian saya next stepnya saya ketemu sama dua orang itu dan dua orang itulah yang membawa kalau nggak ada itu HSP nggak ada. Itu yang mengajarkan saya tentang fotografi karena kan waktu di TIK kan saya tidak diajarkan tentang fotografi karena kamera aja kita nggak punya waktu itu. Benar kan Bun ya? Sekarang aja mereka punya tuh. Nggak punya, dulu tuh nggak punya, dulu cuma ada kamera digital kalau nggak salah dan itu pun saya yang bawa pocket yang segini Canon. Nah waktu itu saya dikasih kepercayaan sama Pak Yuli untuk ikut moto-moto waktu itu. Ingat. Nah jadi setelah di situ masuk ke kuliah saya ketemu sama dua orang itu dan itu yang menjadikan adanya HSP sampai saat ini kayak gitu dan dia masih sangat berhubungan baik nggak pernah putus komunikasi. Nah, harus karena ilmu yang manfaat itu akan berkelanjutan akan sustain teknik gitu harapanku itu sih Bun ya. Lost pokoknya tapi yang Mandaku keren banget sih ya. Ini sekolahan yang punya podcast dengan seproper ini ya siapa lagi kalau bukan Mandaku. Masalah ya, terima kasih mudah-mudahan manfaat. Dan oke, makasih ya. Udah banyak cerita sebelum ditutup, closing dong. Closingnya apa ya closing? Udah semua sih yang kata-kata saktinya tuh udah semua. Yang pasti itu jangan pernah takut melangkah. Jangan pernah takut gagal karena kegagalan itu adalah step awal untuk menuju kesuksesan. Oke, terima kasih. Sami-sami Bundaku, sehat selalu ya. Amin. Sama-sama sukses selalu juga. Betul. Jangan putus komunikasi, tetap berkomunikasi yang baik. Insya Allah harus gitu. Biar ilmunya manfaat. Betul sekali. Dan alhamdulillah mudah-mudahan podcast kita hari ini bermanfaat bisa memotivasi adik-adik Mandua Kulon Progo tentunya dan kita sekarang juga lagi buka PPDB nih. Mudah-mudahan dengan podcast ini bisa manfaat ya, banyak yang tertarik di Mandua Kulon Progo. Ya, jangan ragu untuk masuk ke MAN karena memang saya alami sendiri perubahannya Bun ya. 28 sampai sekarang gila. Jos pokoknya. Thank you Sami-sami. very much. Luar biasa. Oke, kita cukupkan ya. Terima kasih sekali. Mudah-mudahan besok kita bisa ketemu lagi entah dalam event seperti apa. Amin. Dan terima kasih. Mudah-mudahan podcast Mandaku kali ini makin oke. Check it out. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.